Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu titik penting yang sedang dilakukan penyelesaian pembangunan layang LRT Jakarta fase 1B adalah di kawasan Manggarai. Dan ini adalah tiang dengan tinggi 28 meter yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta di atas layang KRL aktif Manggarai ke arah Cikini, ke arah Sudirman, dan juga sebaliknya. Adapun bentangan nantinya dari arah Jalan Tambak ya, tanpa tiang penopang di bagian bawahnya di dekat pintu air sampai ke arah tiang yang paling tinggi tadi adalah 80 meter. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari bawah stasiun Matraman sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Untuk stasiun Matraman sendiri, kita lihat akses menuju ke dalam area stasiun itu masih berupa tiang-tiang kecil yang belum dilanjutkan strukturnya. Biasanya itu akan menjadi struktur anak tangga, kemudian ada kotak lift. Sedangkan untuk sisi lain belum kelihatan ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang masih berlangsung adalah penyelesaian struktur stasiun ataupun finalisasi nampaknya. Karena di sini masih kita lihat adanya safety net yang dipasang di bagian pinggir untuk melindungi kendaraan-kendaraan yang lewat di bawah area pembangunan stasiun. Kita akan berbelok ke arah kiri ya, ataupun ke arah Manggarai. Di bagian pinggir area trotoar sudah mulai dirapikan, ditambah adanya penempatan kursi. Nah, menyusuri Jalan Tambak ini masih sama, yang kita lihat memang butuh sekali penataan kabel udara dan juga trotoar lanjutan, karena untuk jalur pejalan kaki di sini benar-benar tidak memadai. Di bagian atas dari layang LRT Jakarta yang kita lewati sisi bawahnya ini sebenarnya sudah terpasang rel. Nah, relnya itu sudah dua sisi yang kita perhatikan dari media sosialnya Waskita. Tinggal di bagian ujung nanti setelah disambungkan ya ke arah pintu air Manggarai dan juga menyeberang di atas rel kereta aktif. Sampai di stasiun Manggarai layangnya maka akan dilanjutkan dengan pemasangan rel seperti yang kita juga lihat saat ini di crossing tol Wiyoto Wiono. Menjelang ke arah ujung di dekat pilar portal ini masih ada rangka-rangka besi yang biasanya dipergunakan untuk pengecoran lantai ataupun dek. Lalu setelahnya ada satu pilar menjelang ke pintu air Manggarai yang nantinya meneruskan layang LRT Jakarta ini menyeberang di atas rel kereta aktif dan sampai di pilar 161B, 162B di dekat halte Transjakarta Manggarai serta menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Akses menuju ke stasiun ini masih sama melewati Jalan Tambak yang cukup sempit, ditambah lagi banyak para pedagang yang memanfaatkan trotoar sebenarnya untuk ditempati dan beraktivitas jual beli. Sama dengan hal sebelumnya, kita masih mengharapkan adanya penataan kawasan di Manggarai sisi timur agar aksesnya menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih lebar, sehingga nanti pada saat Manggarai menjadi stasiun sentral, maka para penumpang ya dapat mencapainya dengan mudah, dengan nyaman, dan tentunya lancar. Baik, di depan kita ini adalah terminal bis Manggarai. Nah, apakah terminal ini masih aktif atau tidak? Kita belum lihat ada bis-bis ya yang cukup aktif keluar masuk dari terminal ini, naik turun penumpang selain bis-bis Transjakarta yang memiliki halte Transjakarta di sebelahnya. Ada masukan-masukan dari sahabat On Road Indonesia dan juga netizen lainnya untuk mengoptimalkan terminal bis ini agar dapat dipergunakan untuk misal keperluan dari LRT Jakarta fase 1B atau juga untuk dapat disambungkan langsung dengan area komersial yaitu Pasaraya Manggarai. Kita akan putar balik ke arah Jalan Minangkabau karena memang rekayasa arus lalu lintas di kawasan Manggarai
masih sama ya untuk yang menuju ke Duku Atas dari arah Jalan Tambak. Jadi memang diputar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah Duku Atas menuju Jalan Tambak sudah melewati samping stasiun yang hampir selesai ini kalau kita lihat struktur dasarnya. Tampak di depan itu adalah lantai-lantai dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Ada akses-akses sambungan per lantai yang kita lihat, ada anak tangga, kemudian ada eskalator, ada anak tangga lagi, dan juga ada lift. Pekerjaan yang berlangsung yang kita lihat selain akses antar lantai adalah penyiapan dindingnya ataupun instalasi dinding-dinding serta tentunya penyelesaian atap. Bagian pinggir dari stasiun juga dilengkapi dengan safety net, sama halnya untuk keperluan K3, keamanan area yang ada di sekitar lingkungan kerja dari material-material yang mungkin terlempar, terutama untuk mengamankan para pengendara ya yang lewat di bawah area konstruksi. Ini adalah pilar 173B, pilar yang menopang dari stasiun LRT Jakarta paling ujung yaitu stasiun Manggarai. Sebenarnya secara posisi stasiun Manggarai harusnya agak ke depan kita ini. Namun dari desain awal memang berubah dikarenakan untuk lebih mendekatkan stasiun Manggarai ke arah halte Transjakarta Manggarai dan diintegrasikan dengan stasiun KAI KRL Manggarai. Nah, di bagian bawah dari pilar-pilar yang ada di samping itu terdapat beton-beton precast ataupun uditch pracetak yang dipakai untuk keperluan drainase dari layang LRT Jakarta fase 1B di jalur Pasar Rumput ataupun Sultan Agung ke arah halte Transjakarta Pasar Rumput, karena itu adalah pilar paling ujung di sana yang nantinya kita harapkan dapat disambungkan dengan rute 1C sehingga bisa mencapai Duku Atas. Nah, kalau sudah sampai di Duku Atas maka bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi modern lainnya, MRT, LRT Jabodebek, tentunya kereta bandara, ya KRL Sudirman, dan para penumpang pun tidak perlu transit di kawasan Manggarai. Jalan Sultan Agung di sini juga banyak yang berlubang, mudah-mudahan nanti sekalian dapat dirapikan, diratakan, dan mulus kembali sehingga arus kendaraan menjadi lancar. Baik, kita sudah berada di pilar paling ujung di dekat halte Transjakarta Pasar Rumput. Namun halte ini memang tidak terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai ya. Stasiun tersebut terintegrasi dengan halte Transjakarta Manggarai yang lebih dekat. Kita pindah ke pantauan udara dari Waskita ya, dan ini adalah jalur LRT Jakarta dari flyover Pramuka ke arah Matraman yang kita lihat dalam pengerjaan ya. Sambungan yang penting adalah yang tadi dari arah pilar 122B langsung ke pilar 124B, dan itu berada di perempatan Matraman tanpa ada pilar 123B, melainkan langsung lurus steel box girder di antara pilar-pilar genap tersebut. Lanjut ke arah stasiun Matraman, nampaknya di sini akan menggunakan steel box girder juga karena ancang-ancang dari rangka-rangka bajanya sudah kelihatan. Stasiun Matraman sendiri yang kita perhatikan masih ada pekerjaan penyelesaian dinding, kemudian yang jelas akses yang belum signifikan terlihat pembangunannya. Langsung kita terus ke arah Jalan Tambak. Di sini layangnya sudah terpasang rel.
untuk sisi ke arah Manggarai ya. Sedangkan sisi satu lagi sudah disiapkan batang-batang baja. Kemudian mungkin akan segera disiapkan lagi adalah slab track ataupun trek beton yang nanti di bagian atasnya ditaruh rel. Ke arah ujung ini tadi pilar portal, kemudian ada satu pilar 160B di dekat pintu air Manggarai, dan inilah yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta ke arah pilar 161B di atas layang KRL. Ini sudah dibuka ya bagian atasnya yang kita lihat tadi. Diteruskan ke pilar 162B dan 163B menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Secara posisi memang stasiun ini persis berada di pinggir Kali Ciliwung ya, ataupun banjir Kanal Barat. Nah, ke arah stasiun Manggarai pilar-pilarnya sudah disambung dan ada pekerjaan penyiapan pengecoran lantai ataupun dek. Stasiun Manggarai sendiri rangka-rangka untuk atap sudah selesai, dilanjutkan dengan proses pemasangan atap. Maka di sini ada kren yang mengangkat material tersebut, dinaikkan ke atap dan mulai dipasang. Dari arah sebaliknya, dari arah Pasar Rumput, ini tadi adalah ujung dari pilar-pilar layang LRT Jakarta yang sementara ini belum sampai ke duku atas, akan dipakai sebagai manuver trek saja. Jadi keretanya akan ke sini terlebih dahulu, lalu balik ke stasiun Manggarai, pindah platform menuju ke arah Pegangsaan 2. Pipa-pipa drainase di sini sudah disiapkan walaupun belum disambungkan, namun beton-beton UDITCH ataupun beton-beton pracetak sudah berada di lokasi. Area bagian samping ke arah pinggir kali ini kalau bisa ditata trotoarnya tentu akan lebih baik lagi, menjadi akses masyarakat ya dari arah Pasar Rumput ingin menuju ke stasiun LRT Jakarta Manggarai, mereka dapat melewati area pinggir ya di dekat pagar. Masih ada material-material tulang-tulang besi di bagian dalam. Nah, ini nampaknya area yang akan diklaimkan di bagian pilar tersebut untuk pemasangan pipa-pipa drainase. Dinding stasiun Manggarai masih banyak yang terbuka, jadi proses-prosesnya masih terus akan berlanjut dengan pemasangan ataupun instalasi dinding-dinding stasiun. Pemasangan safety net ini lebih banyak lagi karena proses pengecoran sedang berlangsung di atas ya, ataupun sedang dipersiapkan. Mengingat area ini ataupun Jalan Sultan Agung adalah salah satu jalan akses yang cukup aktif dipergunakan oleh banyak kendaraan, terutama bagi yang menghindari ganjil genap. Baik, di bagian ujung stasiun kita lihat ada para pekerja melakukan pengeboran. Nah, ini belum tahu fungsinya nanti untuk apa ya. Tadinya arus lalu lintas dibelokkan ke kanan, ya, namun saat ini sudah lurus saja menuju ke arah halte Transjakarta Manggarai, jadi lebih mudah. Sedangkan area yang ada di samping kita yang sudah ditutup lagi dipergunakan untuk keperluan penyelesaian dari stasiun LRT Jakarta Manggarai. Ini juga jalannya banyak yang rusak di bawah area stasiun. Tentunya karena proses-proses yang berlangsung pada saat konstruksi ada alat berat ya. Biasanya akan dirapikan setelah semua selesai. Lantai-lantai stasiun di sini menggunakan bondex ya, ataupun lempengan-lempengan mungkin aluminium ya bercampur dengan besi sebagai penopang struktur lantai. Sangat padat arus lalu lintas ya, sebenarnya di bagian depan sedang ada
alat berat ya yang melakukan mobilitas ataupun pergerakan, jadi memang mengalami ketersendatan untuk kendaraan yang melewatinya. Biasanya malah di malam hari ini ada waktu-waktu penutupan area dikarenakan proses-proses berlangsung di bagian atas ini, apalagi pada saat pengangkatan dari beton-beton girder. Tentunya berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang lewat di bawahnya pada saat proses pengangkatan tersebut. Jadi biasanya ditutup. Ini motornya masih melawan arah nampaknya, yang tadi barusan. Di depan Rumah Sakit Agung, ini pilar-pilarnya disambungkan dengan beton-beton girder dan mulai disiapkan proses pengecoran untuk lantai pemasangan rel. Tampak di bagian samping satu alat berat kato proton ya. Liftindo ini berfungsi untuk mengangkat. Ini adalah mobile crane. Kemudian di sini ada crane-nya juga. Dan ada tiang kecil yang kita lihat di samping pilar yang cukup besar. Nah, nantinya ada JPO yang akan menyambungkan tadi stasiunnya ke arah halte yang ada di sini. Kemudian di depan kita ini tadi yang di awal sekali adalah pilar 28 meter, pilar tertinggi yang ada di kawasan Manggarai, yang berfungsi untuk menyeberangkan layang LRT Jakarta di atas layang KRL dan sampai ke arah Jalan Tambak. Diharapkan nanti kalau sudah sampai ke Manggarai, maka penumpang LRT Jakarta yang biasanya 5.000, 6.000-an sehari bisa mencapai 70.000. Jadi masyarakat yang dari arah utara kota Jakarta menuju ke pusat kota tidak lagi transit di kawasan Arion Mall ataupun halte Transjakarta Pemuda Rawamangun, namun sudah bisa langsung ke arah Manggarai. Apalagi kalau bisa langsung sampai ke Duku Atas, tentu akan lebih banyak para penumpangnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.